Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel bersama gue Inka. Ya, jujur gue udah agak lama ya nggak bikin video, ya hampir seminggu sih sebenarnya gitu. Jadi memang karena gue selain sebagai ibu rumah tangga juga banyak freelance di rumah, bikin konten ini konten itu, jadi lumayan skip lah, nggak ada waktu buat nonton atau nge-review. But anyway, kali ini kita akan ngebahas sebuah film berjudul Sobat Ambyar yang tayang di Netflix. Ini mau atas nama siapa? Atas nama... Jadi film Sobat Ambyar ini sebelumnya itu pengen tayang di bioskop tahun lalu, tapi berhubung corona akhirnya tayang di Netflix. Dan jujur sebenarnya gue tuh awal pengen bikin review film ini tuh agak maju mundur gitu, karena satu, gue udah kemakan spoiler gitu pas lagi nonton trailer. Jadi kalau yang belum nonton trailer mendingan gak usah deh, karena itu isi trailer tuh lumayan banyak spoilernya. Sama satu lagi nih kan tentang filmnya itu kan film ada tentang Didi Kempotnya gitu kan, Om Didi Kempot. Nah, gue tuh salah satu orang yang bisa dibilang kurang relate ya, gue bukan fansnya Om Didi Kempot. Gue nggak pernah dengerin bener-bener lagunya, cuman ya sekedar tahu aja, gue nggak pernah nonton konsernya. Dan sementara kan milenial muda zaman sekarang banyak banget yang suka ngefans sama beliau. Jadi gue takutnya, aduh ntar gue nggak relate lagi, gimana gue bisa nge-reviewnya secara objektif gitu. Karena gue penasaran, gue pasti yakin nih film ini punya sentimental tertentu, terutama buat fansnya ya, karena kan yang bikin sedih itu ketika filmnya tayang, Om Didi Kempotnya udah meninggal, jadi itu pasti akan lebih membekas gitu filmnya. Jadi untuk genre film itu adalah drama komedi ya, dibalut sama musikal ya, jadi lagu-lagu putus cintanya Om Didi Kempot yang melatari setiap adegan-adegan di film ini gitu. Sutradarai oleh Charles Ghazali dan juga Bagus Bramanti. Lalu untuk pemerannya gitu, ada pemerannya tokoh aktor utamanya adalah aktor muda baru gitu ya. Namanya Bisma Mulia, sama itu menjadi Jatmiko, dan juga Saras itu Denny Wiraguna. Yang sebelumnya itu kalau si Denira ini gue udah sering lihat beberapa film ya, dan juga udah suka main sinetron juga. Film ini itu sebagian besar dialognya itu pakai bahasa Jawa, tapi nggak usah khawatir karena di Netflix kan ada subtitle Indonesianya, jadi ya yang nggak ngerti bahasa Jawa bisa ngerti. Oh ya, selain aktor-aktor baru juga ada penampilan dari Asri Wolas, yang ini sumpah dia lucu banget ya dia di sini. Terus ada Mo Sidik, bercerita tentang seorang anak muda. Dia adalah seorang pemilik coffee shop gitu, yang dia akhirnya jatuh cinta pada salah satu pelanggannya gitu. Awal dia malu-malu nih, orang memang cupu banget nih si Jatmiko ini gitu. Ada dikompor-komporin lah biar kenalan. Nah, si ceweknya ini memang si Saras ini orangnya dari awal karakternya gue tahu nih orang tebar pesona banget nih, tipe-tipe heartbreakernya udah kelihatan gitu dari awal gitu. Ya sampai akhirnya mereka pacaran, lalu ya putus cinta karena disakiti oleh ceweknya. Ya intinya sih sesimpel itu gitu, menggambarkan kesedihan kenelongsoan seorang Jatmiko gitu. Dan dikait-kaitin sama lagu-lagunya Om Didi Kempot yang memang lagu-lagu tentang putus cinta dan kesedihan. Untuk course-nya gitu, gue dibandingin si acting si pemeran Saras, gue lebih lebih bisa istilahnya gue lebih suka actingnya si Jatmiko ini gitu. Karena gue bisa merasakan kesedihan, empati lah gitu atas patah hatinya dia, meskipun ya itu cengeng banget sih, menye banget, cuman gue tahu rasanya. Nah, lucunya lagi memang ada beberapa jokes sih yang agak kurang gitu, tapi ada beberapa jokes tuh ternyata surprisingly gue bisa bikin gue ketawa ketiwi. Sama at Indian ini pas pasin konsernya Om Didi Kempot gitu, itu akhirnya berhasil bikin gue tahu kenapa beliau tuh legend banget. Gue kayak paham betapa beliau dicintai oleh fans itu gara-gara film ini gitu. Bahkan pas endingnya pun gue berhasil nangis, padahal gue bukan fans Om Didi Kempot gitu. Di balik ceritanya sih yang gampang ketebak atau menye-menye, tapi ada satu part member besin yang menurut gue tuh gila tuh, dalam gitu. Yang pas lagi si Jatmiko nyamperin Saras ke rumahnya di Surabaya, terus dia kepergok sama cowok lain, terus dia pasti Jatmiko mau pulang, si ceweknya manggil, jadi dia agak geger kan, dia kira ceweknya mau minta maaf gitu. Pas dia balik badan, atau cewek bilang, itu kadonya gede banget ya, kamu balikin aja. Wah, itu dalam sih. Jujur mungkin kalau misalnya film ini
nggak mengangkat tentang sisi Om Didi Kempotnya gitu dengan musik-musiknya. Kayaknya sih menurut gue ini akan menjadi sebuah drama komedi yang biasa banget. Mungkin gue akan kasih nilainya 6 aja gitu. Cuman karena di sini ada Om Didi Kempotnya, ada lagu-lagunya, jadi gue lumayan tertarik dan akhirnya gue nggak bilang film ini jelek ya. Gue ngasih skor film ini 7,2. Jadi yang gue tangkap pesan dari film ini gitu kan. Jadi ya kalau patah hati nggak usah terlalu berlarut-larut. Ada istilahnya ya patah hati jogetin aja. Terus kayak pada muda-mudi ya, atau mungkin ya itu dia kan istilahnya kan beliau disebutnya the godfather of the broken heart gitu. Jadi gue sih kerasanya jadi kayak lucu-lucuan sih. Jadi bagi orang-orang yang patah hati tuh nggak usah sendiri, nggak usah lonely bagaimana. Cuman makanya disebut dengan klub sobat ambiar itu gitu. Jadi ya lo nggak sendiri, di situ banyak teman-teman juga sakit hati. Akhirnya mereka ya udah nggak usah dijadiin suatu beban apa gimana, nyanyi aja rame-rame seru-seruan gitu, lucu-lucuan, jogetin aja gitu. Jadi ya pesannya sih itu, jangan terlalu berlama-lama kesedihan karena patah hati. Oke, kalau teman-teman udah pernah nonton, silahkan juga share pengalaman menonton kalian tuh gimana terhadap film ini. Jangan lupa tulis di komen dan like kalau kamu suka video ini. Jangan lupa subscribe juga. Terima kasih udah menonton. Bye-bye.